غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita dibersamai oleh sahabat Al-Qur'an kita, juga sebagai informasi bahwa alhamdulillah untuk training Amazing Tarjim dengan metode Korma ini bukan hanya sudah sukses dilaksanakan di Indonesia, tetapi juga alhamdulillah kita sudah selenggarakan di Malaysia dan bahkan juga di Singapura. Ya tentunya kita juga berharap mudah-mudahan di tengah-tengah kondisi seperti ini begitu ya semakin banyak masyarakat kita yang merasakan manfaat dari Amazing Tarjim metode Korma ini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa berlama-lama, insya Allah selama 1 jam ke depan kita akan dibersamai oleh sahabat Al-Qur'an kita, Ustadz Ambia Abu Fatin. Untuk itu, dengan bangga Amazing Academy mempersembahkan Ustadz Ambia Abu Fatin. Baik, Ustadz Fauzi mohon izin sebelum disambung ya. Ada Coach Iim atau Prof. Indra yang mau join dulu ya. Iya, betul. Mohon maaf, sebelum dibersamai oleh sahabat Al-Quran kita Ustadz Ambia, rasanya ada Coach Iim terlebih dahulu nih ya, yang akan menyampaikan sambutannya. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah kita di bulan suci Ramadan ini bisa silaturahim walaupun virtual seperti ini, dan di bulan Ramadan ini kita diberikan kesehatan dan bisa menuntut ilmu bersama teman-teman dari Akademi Amazing. Subhanallah, menimba ilmu ini berlipat-lipat pahalanya di bulan Ramadan ini, dan teman-teman OKOC insya Allah bisa memanfaatkan bulan penuh berkah ini dengan ilmu. Dan ini adalah bulan belajar kita, apapun ilmu yang kita bisa dapatkan di bulan ini, dan selagi kita ada di rumah, work from home, bisa memanfaatkan waktu ini dengan baik. Terima kasih Pak Ustadz, Pak Ustadz semua, ada Ustadz Fauzi, Ustadz Fatin, dan lain-lain. Insya Allah ini terus berkembang. Saya inginkan pengajian seperti ini oleh teman-teman di Amazing Academy bisa terus berlanjut. Ini jadi new normal buat kita belajar sambil online seperti ini, tapi mudah-mudahan pandemi ini juga cepat selesai, sehingga kita juga bikin kelas yang offline nanti ya, insya Allah bisa ketemu tatap muka langsung, dan juga teman-teman di OKOC seluruh Indonesia bisa belajar juga menjadi pengajarnya, jadi memberikan TOT kepada teman-teman di daerah-daerah, sehingga bisa mengamalkan terus ilmu ini kepada orang lain. Dan kita sebagai pelaku usaha juga, tujuan hidup kita tidak lain adalah memang beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita menjalankan usaha sehari-hari juga tidak lupa ibadah juga diperkuat kepada Allah. Itu aja Ustadz yang bisa saya sampaikan. Mungkin juga nanti ada Pak Profesor Indra Uno, co-founder OKOC, bisa menyampaikan juga sambutannya. Terima kasih dari saya, itu aja. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Coach Iim yang sudah menyampaikan sambutannya. Untuk berikutnya, kami juga mengundang Prof. Indra untuk menyampaikan sambutan berikutnya. Silahkan. Terima kasih, Ustadz. Saya ucapkan untuk semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa ya acaranya, Amazing Tarjim. Semoga Allah lancarkan usahanya dalam menyebarluaskan
Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang terpilih dalam belajar dan menyebarkan atau mengajarkan Quran. Saya apresiasi yang tinggi untuk acara ini dan terima kasih sekali lagi Amazing Academy. Terima kasih Ketum IIM tadi udah menyampaikan sambutannya dan yang berkolaborasi dengan Amazing Academy. Semoga kolaborasi ini Allah berkahi buat kita semua, terutama nanti dalam mencetak pengusaha-pengusaha yang bukan saja handal dalam berusaha, tetapi juga mengerti, paham betul mengenai Al-Quran. Sebelum masuk ke inti acara, saya ingin menyampaikan sedikit mengenai manfaat membaca Al-Quran di tengah pandemik ini, dan ya, mudah-mudahan ini bisa didengar juga untuk para peserta ya, dan juga oh ya ini di-record ya, nanti kalau recording ini juga dibagikan habis ini terus juga di-posting ya, jadi saya kalau di-mention nanti saya bisa nge-repost juga. Ada solusi bagi UMKM dan masyarakat yang terdampak corona dalam menyambut bulan ini. Yang pertama, beradaptasi dengan keadaan realita baru ini. Atau tadi Coach atau Ketum IIM mengatakan bahwa ini new normal atau normal yang baru gitu ya. Sesuatu yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Kita dihadapkan dengan sesuatu kondisi dan keadaan krisis ini bisa secara tidak langsung harus membuat kita bergerak dan beradaptasi. Misalnya, contohnya yang tadinya belum terbiasa online, sekarang jadi mau nggak mau harus online. Kenapa? Karena pelanggannya nggak boleh datang ke kita, atau kitanya nggak boleh mengantar langsung lah. Nah, jadi kita harus membuat gimana caranya produk atau jasa kita bisa sampai kepada para pelanggan. Terus berikutnya adalah kolaborasi dengan beberapa pihak guna melahirkan inovasi baru. Kita tahu bahwa di dalam Quran kita mengenal betul ya mengenai inovasi ini dan perubahan, yaitu hari ini lebih baik dari kemarin dan besok lebih baik dari hari ini. Jadi Quran sudah mengajarkan kita untuk berinovasi dan siap terhadap perubahan, dan itu yang bisa diterapkan kepada kita semua pengusaha, terutama pengusaha muslim. Dan ketiga, kita sesuaikan perilaku kita ubah perilaku kita untuk lebih sadar terhadap wabah ini. Kita bukan menjadi yang kaget-kaget atau yang gelisah atau galau atau panik, tapi tetap waspada. Nabi Muhammad SAW udah ngajarin kita untuk senantiasa menjaga higienitas atau kebersihan tubuh kita. Ya, dengan mencuci tangan, dengan berwudu, mandi, dan seterusnya. Ini bisa meningkatkan dan menjaga imun tubuh juga. Nah, yang keempat, kita produksi barang atau jasa yang banyak diminati pada saat bulan Ramadan, misalnya kue-kue kering, dan seterusnya. Walaupun kita tahu bahwa ada kendala dengan adanya wabah ini, membuat kita menjadi terbatas berinteraksi dengan para pelanggan kita. Tapi bisa juga kita berinovasi, misalnya sekarang yang dibutuhkan adalah masker, kita bikin masker nuansa Ramadan. Jadi gimana tuh masker nuansa Ramadan? Jadi misalnya contoh maskernya biasanya polos gitu ya, polos. Nah, ini ada ucapan-ucapannya, ada gambar yang bernuansa Ramadan. Nah, jadi selain itu juga yang kelima, kita tetap menjaga kesehatan, kita makan yang baik, ya bukan cuma halal tapi juga thayyib, dan menjaga tubuh kita dengan berolahraga dan juga tidur yang
cukup, istirahat yang cukup. Nah, selain amunisi bagi fisik dan usaha yang dijalankan, tidak kalah pentingnya, bahkan ini yang menjadi terpenting ya, adalah amunisi rohaniah diri kita. Yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya dengan membaca kitab suci, dan kita memang diperintahkan untuk lebih meningkatkan ibadah kita, terutama mengenal Al-Quran pada bulan ini. Bukan cuma bulan ini, harapannya nanti di luar atau setelah bulan ini, 11 bulan ke depannya kita menjadi lebih dekat dengan Al-Quran. Dan ada beberapa manfaat membaca Al-Quran saat pandemi ini. Pertama, membuat hati tenang. Pasti ya, perintahnya adalah zikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Mengingat kepada Allah. Dan tidak mudah panik. Jadi yang bikin risau ini kadang-kadang ada berita-berita hoax nih. Kita harus pandai-pandai memilah dan memilih mana berita-berita yang benar atau tidak, dan ini kadang-kadang membuat kita panik dan membuat lebih repot. Contohnya kalau kita udah panik, kita pergi ke Alfamart, segala macam diborong. Yang nggak perlu-perlu diborong. Jadi kasihan teman-teman yang lain, saudara-saudara kita jadi nggak kebagian, karena ada di rumah kita semua nih, isi Alfamart-nya. Nah, terus dalam kondisi pandemi ini yang kedua, keimanan menjadi lebih kuat. Ketiga, lebih dekat dengan Allah. Keempat, menambah pahala. Kelima, insya Allah dijauhkan dari hal yang buruk. Semoga dengan adanya baca Al-Quran secara online ini, kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari hal yang buruk. Terima kasih sekali lagi Amazing Academy dan Ketua UIN yang telah berkolaborasi membuat acara ini. Semoga Allah ridhoi apa yang kita lakukan, dan semoga Allah berkahi silaturahmi ini dengan memperpanjang umur kita, memperluas rezeki kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya terima kasih kepada Prof. Indra yang sudah memberikan sambutan dan juga nasihat-nasihatnya. Tentunya kita senantiasa yakin gitu ya, bahwa setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita yakini bahwa ini adalah yang terbaik. Hatta dengan adanya musibah COVID-19 ini, ya, bahwa kita yakin sekali lagi bahwa ini adalah yang terbaik. Baik, Bapak Ibu yang hormati Allah Subhanahu wa taala, untuk berikutnya supaya lebih mantap lagi gitu ya, ataupun training kita lebih maksimal, saya akan serahkan saja langsung. Untuk itu, Amazing Academy dengan bangga mempersembahkan sahabat Al-Qur'an Ustadz Ambia Abu Fatin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubanna bi tilawatil Qur'an wa zayyana akhlaqana bi jahil Qur'an wa hassana a'malana bi dzikril Qur'an wa bayyada wujuhana bi barakatil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim ala man unzila ilaihil Qur'an wa ala alihi wa ashabihi alladziina ta'allamu wa 'allamul Qur'ana ma ba'du. Sahabat Al-Quran dimuliakan Allah SWT, terima kasih sudah berkenan bersama-sama dengan kami pagi hari ini. Ada Prof. Indra, ya, kemudian ada Coach Iim dan juga coach-coach yang lain yang mencolok sekali. Di sini ada Coach Fahmi, ya, Mr. Red, sampai maskernya aja merah. Jadi ini juga menjadi inspirasi luar biasa tadi yang disampaikan sama Prof. Indra, ya. Masuk bulan Ramadan, kalau bisa bikin masker yang bernuansa Ramadan gitu ya. Mungkin ada kasih gambar lentera gitu jadi maskernya gitu ya. Atau gambar Ramadan Karim gitu ya, atau bulan bintang. Tapi kalau bulan bintang nanti asosiasinya ke partai, ya. Baik. Mengawali kebersamaan kita di siang hari ini, izinkan saya untuk sedikit connect related dengan apa yang disampaikan sama Prof. Indra tadi, ya. Ini subhanallah, ya.
Jadi betul bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang akan menjaga dan juga meningkatkan imunitas diri kita ya. Oleh sebab itu kita buat ada 6 bentuk ya Quranic immunity. Yang pertama memperbanyak zikir dan baca Al-Quran. Dan zikir itu sebaik zikir kata Rasulullah SAW itu adalah membaca Al-Quran. Ya, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Itu yang tadi sudah disampaikan sama Prof. Indra ya, bahwa hanya dengan mengingat Allah, baik itu dengan zikir-zikir yang lain maupun juga dengan bacaan Al-Quran, insya Allah hati kita menjadi lebih tenang, dan ketenangan inilah yang akan melahirkan imunitas diri kita kan gitu ya. Kemudian yang kedua, sehabis zikir dan baca Quran, boleh juga kita tiupkan ke air minum kita, itu sebagai bagian terapi ya. Amalan ini tentu juga sudah biasa dilakukan oleh salafus saleh kita ya. Jadi ini insya Allah bahkan juga sudah apa namanya, sudah empirik ya. Seorang ilmuwan di Jepun, begitu di Jepang, itu sudah memberikan hasil temuannya kepada kita, dan ini sudah banyak dipraktikkan ya. Baik, kemudian memperdengarkan bacaan Al-Quran di rumah ya, kalau bisa oleh orangnya langsung, kalau nggak bisa ya kan, bisa juga dengan murotal melalui MP3 ataupun juga media yang lainnya ya. Karena Al-Quran itu adalah media di mana Allah akan turunkan rahmat. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wansitu la'alakum turhamun, ya kan? Kemudian di tengah-tengah pandemi saat ini, tentu sholat di rumah menjadi lebih berharga, menjadi lebih utama, dan pahalanya jauh lebih besar dibandingkan dengan yang memaksakan diri untuk datang ke masjid ya. Walaupun terjadi banyak kontroversi juga di sana ya. Baik, nggak tahu ikhtilaful ulama, nggak tahu ikhtilaful juhala. Wallahu a'lam bishawab ya. Baik, tapi sebagai bagian dari Quranic community kita juga memperbanyak sholat berjamaah dan juga tadarus Quran bersama keluarga di rumah. Kemudian yang kelima, ini bahkan amaliyah harian kita ya kan. Jadi sebelum tidur jangan lupa kita berzikir juga dengan beberapa ayat Al-Quran kita bacakan ya. Kemudian kita tiupkan ke telapak tangan kita dan kita usapkan ke seluruh badan kita ya. Dan yang terakhir, kalaupun kita terpaksa harus keluar rumah, ternyata tidak cukup masker ya, tetapi perlindungan diri itu menjadi penting dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau dapat, pastikan sebelum kita keluar itu kita membaca Al-Quran terlebih dahulu ya, walaupun hanya beberapa ayat. Baik, sahabat Al-Quran dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang Al-Quran ya, maka kita akan mengetahui bahwa sesungguhnya Al-Quran ini adalah sesuatu yang memang sudah dijadikan sebagai sesuatu yang mudah. Tapi sebelum kita bicara itu, kita akan coba lihat terlebih dahulu struktur yang ada dalam Al-Quran. Kita saat ini sudah mengetahui, sudah hafal bahkan. Ya, di Al-Quran ada 30 juzuk, atau kita lebih sering mengenalnya dengan istilah juz ya, 30 juz. Kemudian ada 114 surat, ada 604 halaman, ini tentu yang mushaf Al-Quran standar ya. Kalau yang tidak standar, mohon maaf saya tidak bertanggung jawab. Oke, kemudian ada 6.236 ayat. Nah, ini ya. Jadi banyak sekali masyarakat kita yang ketika ditanya berapa jumlah ayat Al-Quran, jawabannya masih sama ya, 6666 gitu ya. Percaya aja apa yang disampaikan atau yang didengar selama ini ya, tanpa kemudian berusaha untuk mencoba membuktikannya ya. Jadi Al-Quran yang kita baca hari ini sebetulnya tidak sampai 6.600. Nah, selisihnya sampai 400-an ya. Padahal hanya 6.236 ayat saja ya. Ini berdasarkan perhitungan ulama qiraah ya, dari Kufah ya, dan kalau kita kalkulasi sendiri juga sebenarnya bisa kita lakukan. Al-Fatihah misalkan 7 ayat, Al-Baqarah 286, Ali Imran 200, terus sampai dengan surah An-Nas 6 ayat. Maka totally itu ada 6.236 ayat. Ada yang menghitung sampai 6.660 ayat, boleh jadi karena memasukkan basmalah di dalamnya. Tetapi ini juga menjadi kontroversi. Kenapa? Karena di awal surah At-Taubah sendiri itu tidak diawali dengan bacaan basmalah ya. Baik, tapi yang kita baca Qurannya hari ini confirm 6236 ya. Baik. Nah, dari 6.236 ayat ini itu terdiri di dalamnya 77.865 perkataan dan 1.027.000 huruf. Ini subhanallah ya. Imam Syafi'i rahimahullah itu sampai menghitung total huruf-huruf yang ada di dalam Al-Qur'an. Beberapa orang di abad ini boleh jadi akan bertanya, apa ulama kita itu dulu nggak ada kerjaan sampai huruf-huruf aja dihitung? Sebenarnya bukan karena nggak ada kerjaan, tapi justru karena besarnya perhatian mereka, ya, rahimahullahu alaihim, itu sehingga bagian-bagian terkecil dari Al-Quran saja itu tidak luput dari perhatian mereka. Kalau hari ini kita menghitung jumlah huruf Al-Quran dengan software itu dimungkinkan, tapi dulu ulama kita besarnya perhatian, nggak ada alat hitung modern gitu ya, memungkinkan untuk
mempercepat proses penghitungan, tapi tetap dilakukan. Pertanyaannya, kenapa? Sampai hal yang terkecil itu tidak luput dari perhatian mereka. Karena ternyata Allah Subhanahu wa taala mengapresiasi kebersamaan hambanya dengan Al-Qur'an itu bukan dilihat dari berapa juz yang dihabiskan. Tidak diukur dari seberapa banyak surat yang dia selesaikan. Tidak dihitung juga dari seberapa banyak halaman yang dia lalui. Bahkan juga tidak dinilai dari seberapa banyak ayat yang dia baca. Tetapi bahkan dari huruf per hurufnya. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah. Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, yaitu Al-Quran, falahu bihi hasanah. Maka dengan satu huruf itu dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, di mana kebaikan itu setara dengan 10 kali lipatnya. Jadi subhanallah, kita baru baca satu huruf saja sudah 10 kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Bahkan Rasulullah mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun. Alif lam mim itu tidak satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Jadi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi subhanallah. Ya, kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan bersama dengan Al-Quran ini teramat banyak. Dan kelipatan kebaikan ini apa namanya? Apa yang kita pahami? Kalau bukan berkah. Maka sejak awal Allah katakan, Al-Quran itu adalah keberkahan itu sendiri. Jadi kalau kita berbicara untuk mencari berkah, ya tidak ada tempat yang lain kecuali Al-Quran. Nah, sahabat Al-Quran dimuliakan Allah SWT, ketika melihat angka-angka ini, ketika melihat data-data seperti ini, banyak masyarakat yang kemudian beranggapan, waduh, angkanya besar-besar banget, gitu ya. Kayaknya kalau begitu Al-Quran itu tebal dan menjadi susah. Nah, inilah yang seringkali ya ada di dalam benak masyarakat ketika mereka belajar Al-Quran. Dan hampir sama-sama. Kalau di sini, di Bandung, itu ada bahasa Perancis ya, rapat Ciamis. Itu habis belajar, rata-rata peserta itu komennya, aduh, ternyata diajar ngawas mah, saya ingat gancang pohon. Nah, itu bahasa Perancis ya. Coach Fahmi, orang Bogor ya, Coach Fahmi ya, itu mudah-mudahan ingat, hafal. Kalau nggak tahu, nanti translate-nya ada di bawah ya. Oke, jadi komennya hampir sama di mana-mana yang belajar Quran itu. Ternyata belajar Al-Quran itu katanya susah ingat tapi mudah lupa. Nah, ini tentu saja ya bertolak belakang dengan data yang disajikan oleh Al-Quran itu sendiri. Baik, yang pertama, tentu sebagai orang yang beriman, atas dasar keimanan itu kita sudah meyakini bahwa Al-Quran itu kan sebagai hudan, sebagai panduan, sebagai petunjuk. Maka jelas ketika kita meyakini Al-Quran itu sebagai sebuah panduan, sebagai sebuah petunjuk, dengan sendirinya kita juga harus yakin bahwa Al-Quran itu adalah mudah. Karena tidak mungkin petunjuk itu dihadirkan untuk menyusahkan apalagi menyesatkan manusia. Nah, sejak awal Allah ingatkan di dalam surat Thaha ayat yang kedua. Kau menanggung kesusahan. Jadi anggapan-anggapan manusia terhadap susahnya Al-Quran itu dari awal sudah dinegasikan oleh Allah SWT. Dan manusia yang mengaku bahwa Al-Quran itu susah, ternyata bukan hanya manusia hari ini. Tapi lebih awal lagi itu adalah manusia ketika Al-Quran pertama kali itu turun. Dalam banyak benak masyarakat saat itu, Al-Quran adalah sesuatu yang menyusahkan. Betapa tidak, hadirnya Al-Quran tidak jarang orang tua harus meninggalkan anak. Tidak jarang suami harus menceraikan istri, ya kan? Tidak jarang persahabatan harus diputuskan. Kenapa? Karena mereka semuanya pada pergi hijrah ke Madinah. Sehingga dalam benak mereka itu Al-Quran adalah sesuatu yang menyusahkan. Nah, oleh sebab itu, sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagai seorang yang beriman, tentu kita harus yakin bahwa Al-Quran sebagai hudan, sebagai panduan, sebagai petunjuk, sebagai hidayah, itu juga mudah. Nah, pertanyaannya, di mana letak kemudahan itu? Nanti kita akan bahas ya. Tapi sebelumnya nanti sahabat Al-Quran juga boleh cek. Setidak-tidaknya ada 7 tempat dalam Al-Quran yang berbicara tentang kemudahan Al-Quran ini. Satu, tadi di dalam surat Thaha yang kedua. Kemudian di surah Maryam dan juga surat Ad-Dukhan. Menarik untuk dicermati karena kedua-duanya nanti ada di 2 ayat penghujung. Ya. Kemudian ada di surah Al-Qamar bahkan berulang sebanyak 4 kali sebagai janji akan kemudahannya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pola kemudahan yang disajikan oleh Al-Quran. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 54, halamannya sebelah kiri bagian atas, itu Allah menyebutkan di ayat ke-54.
Dan sesungguhnya telah kami jelaskan berulang-ulang, baik ayat-ayatnya maupun kalimat-kalimatnya. Kita hari ini, kalau berbicara pengulangan Al-Quran, itu melulu bicaranya adalah pengulangan ayat. Padahal, kalau ayat saja bisa berulang, maka jelas kalimat-kalimatnya, atau bahkan kata per katanya, itu akan jauh lebih banyak pengulangannya. Ada ayat yang kita tahu berulang 2 kali, ada yang berulang 7 kali, ada yang berulang 11 kali, bahkan ada yang berulang hingga puluhan kali. Di antara ayat yang famous, ya, yang populer, pengulangannya itu adalah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, itu sampai 31 kali pengulangan bahkan, ya. Nah, di surah Al-Kahf ayat 54 sekali lagi sudah menegaskan bahwa di antara bentuk kemudahan Al-Qur'an itu adalah pengulangannya. Pengulangan kata-katanya dan juga pengulangan ayat-ayatnya. Tetapi memang Allah sebutkan juga di penghujung ayatnya, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Akan tetapi manusia itu lebih banyak melakukan perdebatan atau membantah. Sahabat Al-Quran milikkan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat bagaimana temuan ulama kita model pengulangan di dalam Al-Qur'an. Dari 77.865 perkataan yang tadi telah disebutkan, ada 60.735 perkataan yang berulang hingga 78%. Artinya, lebih kurang 23 juz Al-Quran itu terdiri dari ayat-ayat yang perkataannya itu selalu berulang. Nah, yang unik hanya lebih kurang berapa? 7 atau 8 juz saja. Nah, menariknya, di dalam pengulangan itu ada 300 perkataan yang bahkan mencapai 75% pengulangannya. Artinya, kalau kita hafal dengan 300 perkataan dan artinya, maka insya Allah 22 juz Al-Quran kita sudah mengerti. Nah, persoalannya kata Allah, fahal mim muddakir gitu di ujung ayat ketika menjanjikan kemudahan Al-Quran. Mau nggak? Gitu. 300 perkataan ini. Kalau misalkan masih berat, ada 100 perkataan di dalamnya yang berulang hingga 50%. Jadi kalau kita hafal 100 perkataan dengan artinya, insya Allah kita sudah menguasai sekitar 15 juz. Walaupun sebarannya tentu merata ya. Dari awal Al-Quran sampai penghujungnya. Bukan berarti juz 1 sampai juz 15. Baik, dan menariknya, 80% pengulangan yang ada itu ternyata terdapat di dalam surat Al-Baqarah. Maka asumsinya sangat sederhana. Siapa yang hafal surat Al-Baqarah, siapa yang paham surat Al-Baqarah, maka dia akan dimungkinkan untuk dapat memahami dengan baik surat-surat atau ayat-ayat yang lainnya. Dan boleh jadi ini adalah salah satu jawaban di antara pertanyaan kita dahulu. Kenapa yang pertama kali turun surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tetapi yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bagian awal Al-Qur'an itu justru surat Al-Baqarah. Karena ternyata salah satu rahasianya Al-Baqarah menyimpan begitu banyak kemudahan. Al-Baqarah menyimpan begitu banyak informasi untuk kita. Makanya Al-Quran menamakan dirinya Al-Baqarah itu dengan Madinatul Quran atau kotanya Al-Quran. Di kesempatan yang lain Rasulullah mengatakan bahwa Al-Baqarah dan Ali Imran itu adalah Az-Zahrawain. Baik. Jadi dengan program Amazing Tarjim ini kita akan hadirkan program pembelajaran Al-Quran fokus di surah Al-Baqarah dengan harapannya ya itu mengefisienkan waktu dan bisa menjadi model untuk kemudian membantu sahabat Al-Quran di dalam memahami. Nah, sekarang kita akan coba lihat contoh-contohnya. Tapi sebelum itu tentu saja yang harus kita lakukan di awal ini sekali lagi ya, agar kemudahan itu betul-betul hadir dalam diri kita. Maka kita perlu menghadirkan 3 hal. Yang pertama, jelas keyakinan. Sebagai seorang yang beriman kita harus tetap yakin bahwa Al-Quran adalah sesuatu yang mudah. Maka yakin mudah harus kita hadirkan. Yang kedua, semangatnya juga harus dihadirkan. Semangat kemudahan ini. Karena tidak cukup yakin tentu saja. Belajarnya juga harus semangat. Dan yang ketiga, juga tidak kalah pentingnya. Perasaan mudah belajar Al-Quran ini juga harus dihadirkan. Kenapa? Karena orang bilang yakin, tapi Ustaz rasanya ayat ini susah. Kan jadi bingung gitu ya. Nah, oleh sebab itu maka perlu menghadirkan ketiga hal ini. Belajar Al-Quran, mudah. Dan semangat ini harus tetap dijaga, karena kita akan berinteraksi bersama-sama dengan Al-Quran. Oleh sebab itu, tiap action training yang kita lakukan, ya, ketika kita sebut Al-Quran, itu nanti semuanya menjawab dengan kalimat semangat. Ada satu harapan lagi bahwa ketika kita belajar dengan terjemah Al-Quran ini, harapannya ketika kita baca Al-Quran, kita jauh lebih bermakna.
Jadi nanti ke depan, di saat kita membaca Al-Quran, yang menari-nari di benak kita itu bukan lagi kepada hukum-hukum bacaannya. Karena selama ini kalau kita baca Al-Quran itu kan yang menari di benak kita itu kan, ini berapa harokat, ini bagaimana bunyi hurufnya, ini berapa panjangnya. Tahap ini seharusnya sudah kita lalui dan kita meningkat kepada tahap berikutnya itu bagaimana kemudian ketika kita baca Al-Quran yang terlintas dalam benak kita itu adalah ayat-ayatnya. Nah, oleh sebab itu kita akan coba praktikkan bersama bagaimana menghafalkan kosakata-kosakata yang tadi telah disebutkan di mana 80% pengulangannya itu terdapat di dalam surat Al-Baqarah. Nah, Ustaz Ahmad Fauzi Ridwan nanti boleh bantu saya untuk menghafalkan. Dan sahabat Al-Quran di rumah juga boleh ikuti saya sambil dilihat skrinya, sambil kita hafalkan dengan amazing nasyid. Kita sebut amazing nasyid ya. Sebab kalau kita menghafal dengan cara yang biasa, dengan cara yang konvensional, apakah, Allah ingatlah, ilah kepada, bi dengan, la untuk. Ini tentu akan memerlukan waktu yang lebih panjang. Oleh sebab itu kita perlu satu formula yang mempercepat proses pembelajaran. Dan bukan hanya itu, tetapi bagaimana supaya proses belajar itu dirasakan jauh lebih rileks dan jauh lebih fun. Nah, makanya kita hadirkan dengan amazing formula, salah satunya adalah amazing nasyid. Nah, di huruf-huruf yang kita akan hafalkan ini, amazing nasyidnya terinspirasi dari jagalah hatinya Agim. Nah, ini apalagi bulan Ramadan ya. Jadi harus kita jaga hati kita. Jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, cahaya ilahi. Kira-kira gitu ya. Kalau Coach Gofur beda lagi mungkin. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah istri, jangan kau menikah lagi. Aduh, ampun maaf ya Coach Gofur ya. Baik ya. Biasa kita kalau ketemu offline dengan Coach Gofur itu banyak bercanda gitu ya. Oke, baik. Jadi dalam proses pembelajaran yang kita selenggarakan ini ya, itu juga kita coba ciptakan suasana senyaman mungkin, seaman mungkin dan sebersahabat mungkin gitu ya. Jadi kita ciptakan tidak ada guru murid. Ya, kita sama-sama murid. Ya, murid itu adalah orang yang memiliki keinginan. Murid itu adalah orang yang memiliki kemauan. Aroda yuridu, muridun. Nah, gitu nanti muncul kata murid. Jadi murid itu berasal dari bahasa Arab aroda, berkehendak. Irodah kan kehendak Allah, kita sudah mengenalnya ya. Aroda yuridu, murid, nanti muncul perkataan itu. Jadi kenapa ada istilah murid? Walaupun hari ini sudah lebih banyak digantikan dengan kata siswa. Padahal dulu orang tua kita menyebut anak-anak yang belajar itu dengan kata murid, itu sebagai sebuah doa agar mereka datang ke sekolah, agar ketika mereka belajar itu betul-betul ada kemauan, betul-betul ada keinginan dalam diri mereka gitu ya. Jadi yuk kita sama-sama belajar lagi menjadi murid ya. Tidak ada guru, tidak ada ustadz di sini ya. Kita sama-sama murid. Kita punya keinginan, kemauan bukan hanya mau bisa baca Al-Quran, bukan hanya mau bisa memahami Al-Quran, tapi tentu kita adalah orang yang berkehendak untuk menjadikan diri kita sebagai sahabat Al-Quran, persis seperti yang dikatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat nanti sebagai syafaat, sebagai penolong, sebagai lawyer kalau bahasa hukumnya gitu ya, sebagai pembela bagi sahabatnya. Dan insya Allah kita akan sama-sama belajar menjadi sahabat Al-Quran. Baik, kita hafalkan sama-sama. Boleh di rumah ikuti ya, mikrofonnya nggak apa-apa, nggak dibuka juga. Tapi kalau mau dibuka juga nggak apa-apa, Coach Gofur. Apakah? Ala ingatlah, ila kepada, bi dengan, la untuk, ala di atas, fi di dalam, min dari, ka seperti, lam tidak, ma tidak, la tidak, la jangan, inna sesungguhnya, illa kecuali, idza apabila, am atau, fa maka, wa dan, fa maka, walakin akan tetapi. Nah, kita masukkan dengan amazing nasyid, jagalah hati. Apakah, ala ingatlah, ila kepada, bi dengan lila untuk. Ada satu tambahan ya, di sini boleh tambah li, karena li dengan la sama-sama artinya. Dan itu juga sudah muncul ternyata dari surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuh, alhamdulillah. Ali itu artinya untuk atau bagi. Ya. Jadi nanti boleh sahabat akan tambahkan di sini ya. Apakah, ala ingatlah, ila kepada, bi dengan lila untuk.
ala di atas, fi di dalam, min darika seperti, lam tidak, ma tidaklah jangan, inna sesungguhnya, illa kecuali, ida apabila, am atau fa maka, wa dan fa maka, walakin akan tetapi. Oke ya, baik. Kita ulang sama-sama ya, sahabat Al-Quran, ya, untuk menghafalkan. Dan ini sekali lagi akan membantu kita untuk menerjemahkan word by word tiap perkataan yang ada di dalam Al-Quran. Ustaz Konstituen, ya, Ustaz Ahmad boleh bantu untuk pengulangannya sambil diikuti oleh sahabat-sahabat Al-Quran kita yang lainnya. Ya, baik. Kita sama-sama. Apakah, ala ingatlah, ila kepada, bi dengan lila untuk, ala di atas, fi di dalam, min darika seperti, lam tidak, ma tidaklah jangan, inna sesungguhnya, illa kecuali, idza apabila, am atau fa maka, wa dan fa maka, walakin akan tetapi lagi, apakah, ala ingatlah, ila kepada, bi dengan lila untuk, ala di atas, fi di dalam, min darika seperti, lam tidak, ma tidaklah jangan, inna sesungguhnya, illa kecuali, idza apabila, am atau fa maka, wa dan fa maka, walakin akan tetapi. Sekali lagi. Apakah, ala ingatlah, ila kepada, bi dengan lila untuk, ala di atas, fi di dalam, min darika seperti, lam tidak, ma tidaklah jangan, inna sesungguhnya, illa kecuali, idza apabila, am atau fa maka, wa dan fa maka, walakin akan tetapi. Iya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Ahmad Ridwan yang sudah berkenan untuk membantu sahabat Al-Quran kita mengulang, menghafalkan huruf-huruf ya. Nah, model pembelajarannya nanti kita menggunakan teori puzzle ya. Jadi kalau kita sudah mendapatkan satu bentuk, maka kita akan cari di mana untuk kemudian kita pasangkan ya. Seperti apa maksudnya ya kalau di model belajar terjemah ini ya. Kita sudah hafalkan tadi kan? Apakah, ala ingatlah, ila kepada, dan seterusnya ya. Maka tahap berikutnya kita langsung terjemahkan Al-Quran di sini. Ya kan? Contohnya, kita sudah berikan warna-warna khusus untuk perkataan yang perlu diterjemahkan. Artinya, pada warna-warna atau perkataan yang sudah ditanda warna ini, itu artinya sudah dihafalkan dengan amazing nasib yang tadi sudah diberikan. Contoh ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, sesungguhnya, ala, di atas, apakah? Ini paling awal lagi tadi kan di amazing nasibnya kan? Apakah, ala ingatlah. Oke ya, jadi sudah keluar am atau lam tidak, la tidak, gitu kan ya. La tidak. Nah, tadi amazing nasibnya begitu ya. Baik, berikutnya ala. Di atas. Nah, ini kalau sudah ada muncul, maka dia akan muncul lagi. Dan ini akan terus berulang ya, kemunculannya. Jadi kalau saya boleh gambarkan, tingkat kemunculan pengulangan kosakata dalam Al-Quran itu, grafiknya seperti ini. Dari surah Al-Baqarah itu tinggi, terus melandai, ya kan? Sampai kira-kira di 5 juz terakhir itu mulai rada naik, tapi sedikit, nggak banyak. Artinya, kosakata baru ini akan kita dapati di surah Al-Baqarah. Maka kalau Al-Baqarah sudah dikuasai, maka dia akan membantu untuk memahami ayat-ayat yang lain. Makanya orang yang hafal Al-Baqarah juga memiliki keutamaan tersendiri dalam pandangan Rasulullah SAW. Nah, kita pernah mendengar di dalam sirah, ketika ada 2 orang sahabat yang meninggal, Rasul bertanya siapa di antara keduanya yang hafal surah Al-Baqarah. Setelah ditujukan, maka Rasul menyolatkannya lebih dahulu. Gitu ya. Nah, ini subhanallah ya. Baik, kita coba lanjutkan. Sampai di ala. Berikutnya wa.
ala, wa. Tuh, muncul lagi. Ala, di atas, wa. dan, La, untuk, wa. dan, Min, dari, dari. Oke, good. Bi, dengan, wa. dan, Bi, dengan, wa. dan, Ma, apa-apa. ma apa-apa atau tidak. Ya, bisa apa-apa Tidak. bisa tidak. Di sini tidak, karena kita baru menghafalkan yang tidak ya. Berikutnya bi, Dengan, bi dengan, wa, dan, wa, dan, ma. tidak. Sama dengan yang di atas, tidak, betul ya. Illa, Kemudian, salah ya? Salah ya? illa. Kalau kemudian ila, ya. Ila itu sehingga, kemudian, atau sampai, atau ke. Kalau ini illa, ada tasdidnya. Illa. Illa. Gitu ya. Kecuali. Kecuali ya. Amazing nasinya ada yang masih ingat nggak ya? Apakah, ala ingatlah. Terus gimana tadi? Memang nanti perlu banyak pengulangan ya, perlu banyak pengulangan. Tapi prinsipnya seperti ini ya. Jadi nanti yang sudah kita hafalkan, nanti kita langsung terjemahkan ya. Baik. Untuk seterusnya, biar lebih lengkap, kita akan coba ya menghafal terlebih dahulu kosakata tambahannya di halaman yang ketiga ya. Kita coba praktekkan untuk halaman yang ketiga. Oke, saya bantu cari terlebih dahulu. Nah, misalkan atau di surat Al-Baqarah bagian awal juga bisa ya. Tapi ini dia. Kalau Al-Fatihah, insya Allah sudah banyak yang hafal ya. Oleh sebab itu kita tambahkan sedikit. Sawaun sama saja. Awas jangan salah persepsi ya. Sawaun ulat bulu. Ini kan ada ulat bulu ya. Baik. Jadi karena di atas dengannya di bawah itu sama dan membentuk tanda sama dengan gitu kira-kira ya. Nah, ini ilustratornya canggih juga ya. Sawaun sama saja. Baik. Kolbun, kulubun, hati ya. Kalau bentuk tunggalnya kolbun, pluralnya adalah kulubun ya. Tapi artinya jadi hati-hati ya. Jadi anak kalau pamit itu kan, mah mau pergi, kulubun ya, gitu. Bukan juga ya. Baik, nasun, manusia. Nafsun, anfusun, jiwa. Mohon dimaafkan ya, kita nggak bisa menggambarkan tentang jiwa, jadi kita hanya bisa pinjam gambarnya Casper. Sam'un, pendengaran. Basorun, penglihatan. Gisyawatun, tutup atau penghalang. Nah, ini gambarnya gua ada tutupnya ya. Maradun, penyakit. Ya, jadi kalau sakit hati boleh juga di plester ya. Sufahaun, orang bodoh. Alimun, sangat pedih. Ya, ini ada gambar keledai juga ya. Nanti bisa masuk juga kepada penafsirannya. Kenapa kemudian keledai itu menggambarkan kebodohan ya. Dalam surah Luqman disebutkan in ankaral aswati la sautul hamir. Baik, azimun sangat berat atau maha agung kalau dinisbatkan kepada Allah. Tughyanun, kesesatan. Walaupun asal perkataannya togoh, togut, itu nanti kalau dalam dunia pewayangan kita ada togong ya, itu memiliki karakter yang sama. Arti dasarnya adalah orang yang melampaui batas. Lebay gitu ya. Nah, itu karena seringnya melampaui batas maka akhirnya jadi tersesat. Maka tughyanun kesesatan. Dolalatun juga sama kesesatan, tijaratun perniagaan. Nah, untuk kosakata di halaman yang ketiga surat Al-Baqarah kita akan hafalkan dengan inspirasi Amazing Nation-nya, Magic Song-nya dengan suara jamu kalau orang Jawa ya, suara jamu. Tapi kalau untuk orang Jawa Barat ya Jakarta juga masih dekat lah. Itu dengan manuk dadali. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang. Nah, kita masukkan ke sini. Sawaun sama saja, kolbun kulubun hati, nasun manusia, nafsun anfusun jiwa, sam'un pendengaran, basarun penglihatan, gisyawatun tutup penghalang, maradun penyakit, sufaun orang bodoh, alimun sangat pedih, azimun sangat berat, tughyanun dolalatun kesesatan, tijaratun perniagaan, tijaratun perdagangan. Oh, ujungnya salah, bukan kayak gitu ya. Oke, baik. Nah, sahabat Al-Quran dimuliakan Allah SWT, ini sekali lagi akan kita ulang-ulang dengan harapan ketika menghafal jauh lebih rileks dan jauh lebih mudah tertangkap. Kan di dalam quantum teaching atau quantum learning, salah satu kondisi yang menyebabkan kita lebih mudah menyerap semua informasi, semua ilmu, itu adalah ketika kita dalam kondisi rileks.
Makanya Al-Quran menyebutkannya agar rileks itu, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah bahwa dengan karunia Allah dan juga dengan rahmatnya, hendaklah mereka bergembira. Apa karunia dan rahmat Allah itu? Surah Yunus 57 itu didahului ya dengan kalimat ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatun wa shifaa mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Artinya, karunia dan rahmat Allah yang disebutkan di surat Yunus 58 itu tentu merujuk kepada yang sebelumnya 57 berbicara tentang Al-Qur'an. Maka falyafrahu kata Allah, hendaklah mereka bergembira. Jadi sudah sepatutnya orang yang belajar Al-Qur'an itu dalam keadaan bahagia, bergembira, rileks sehingga belajarnya lebih cepat masuk. Jadi jangan kebalik. Belajar Al-Quran seringkali kita ditakut-takuti. Hati-hati loh Bu kalau membaca Al-Quran. Kenapa Pak Ustadz? Al-Quran ini kan kalamullah. Karakter pengucapan hurufnya satu dengan lain itu kan beda-beda. Sehingga kalau ibu salah sebut, nanti dosa. Nah ini kan lebih sering kita dengar gitu kan ya. Dibandingkan dengan kalimat-kalimat yang memotivasi. Padahal boleh jadi maksudnya dia bicara seperti itu dalam konteks untuk memotivasi masyarakat agar terus meningkatkan kemampuan belajar Al-Qurannya. Tapi iya kalau termotivasi. Gimana kalau yang terjadi sebaliknya? Alhamdulillah Pak Ustadz kalau begitu saya mah tidak akan pernah berdosa. Kenapa Ibu yakin tidak berdosa? Sebab saya nggak ngaji Ustadz. Nah, akhirnya kan jadi salah persepsi. Sebab dalam benak dia boleh jadi kalau saya ngaji salah dosa, mending nggak ngaji dong. Bayangin aja setiap hurufnya ketuker, panjang pendeknya nggak tahu. Nah oleh sebab itu wajar kalau hari ini umat masih jauh daripada Al-Quran. Nah dengan begini mudah-mudahan sahabat Al-Quran ya insya Allah proses belajar Al-Quran menjadi lebih tertarik. Nah nanti sudah menghafalkan isim, kita juga akan menghafalkan fi'il. Nah ini dia. Anzara memperingatkan. Ishtara membeli menukar. Khotama menutup. Khola berpaling kembali. Zada menambahkan. Laku bertemu berjumpa. Yash'uru menyadari atau merasakan. Yakhda'u menipu. Nah ini ya. Menipu ya. Ngambil 4, satunya disumputin. Yakdzibu mendustakan. Ya. Yufsidu merusak. Ya'lamu mengetahui. Ya'mahu terombang-ambing. Yamuddu membiarkan. Yastazi'u mengejek. Bagi orang dengan tipe belajar kinestetik, ya, dia perlu lebih banyak mempraktekkan. Kalau yang tipe belajarnya itu auditori, dengan Amazing Nasyid ini akan sangat membantu. Tapi kalau yang visual, gaya belajarnya, ini gambar-gambar ini akan sangat membantu. Ya. Baik, kita coba hafalkan ini dengan inspirasi lagu Sakura. Oh, sekalian nostalgia nih ya, Coach Iim ya. Senada cinta bersemi di antara kita. Nah, kita masukkan ke sini. Kayak grup band apa itu ya? Yang mengubah lagu pada hari Minggu ya dengan lagunya Sakura gitu ya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Nah, sekarang kita juga gubah untuk menghafalkan kosakata di halaman ketiga surat Al-Baqarah. Anzara memperingatkan, isyarat membeli, khotama menutup, khola berpaling kembali, zada menambahkan, laku bertemu berjumpa, yash'uru menyadari, yakhda'u menipu, yakdibu mendustakan, yufsidu merusak, ya'lamu mengetahui, ya mau terombang-ambing, ya mutu membiarkan, yastazi'u mengejek, atau mengolok-olok. Ya, baik. Nah, nanti kalau sudah kita hafalkan dengan cara diulang-ulang, ya, nah itu baru kita terjemahkan. Sekali lagi kayak model puzzle tadi. Dapat 1, pasang. Dapat 2, pasang lagi, gitu kan ya. Sehingga nanti Al-Qur'annya sudah berwarna semua seperti ini. Nah, itu kita sudah siapkan. Ya, contoh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna. Sesungguhnya. Allazina. Orang-orang yang. Kafaru. Kafir. Nah, selain kita terjemahkan word by word, nanti kita juga akan coba ya sisipi muatan-muatan tadaburnya. Contoh. Kafaru itu sebetulnya berasal dari perkataan kufrun. Kufrun. Orang Arab biasa menyebutkan perkataan itu dalam komunikasi sehari-hari itu disukunkan di ujungnya. Jadi kufrun itu mereka sebut menjadi kufur. Kufur. Ya. Tapi kufurnya bukan kufur kita ya. Kufurnya kurang pergaulan. Itu beda lagi ya. Kufur. Nah, kalimat kufur ini didengar oleh orang Barat. Mereka nggak belajar tafsir, nggak belajar tajwid. Sehingga mereka bisa menyebutkannya dengan kata cover.
Cover. Kan artinya menutup, ya kan? Nah, didengar oleh orang Jawa, didengar oleh orang kita. Enggak belajar bahasa Inggris juga, ya. Sehingga cover itu terdengar menjadi koper. Koper kan menutup baju. Itu koper. Sama juga ada bahasa yang lain misalnya ya. Hablun, habel, habel. Habel itu didengar oleh orang Inggris menjadi cable. Didengar oleh orang kita kabel. Ah, itu dia. Atau juga ada kata yang lain, misalkan ardun, ard, ard. Ardun itu kan kalau di Sunda menjadi ard. Didengar oleh orang Inggris menjadi art. Ya. Kenapa? Karena mereka nggak belajar tasing, belajar tajwid. Nah, gitu kira-kira ya. Ada juga kahfun, ashabul kahfi kita sudah mengenal. Kahfun, al-kahfi, ya kan? Nah, itu bahasa Inggrisnya apa? Cave, ya kan? Itu artinya goa, perlindungan. Nah, gitu ya. Jadi nanti kita akan masukkan juga muatan tadaburnya. Jadi kafaru secara bahasa adalah orang menutup diri. Nah, kafir adalah orang menutup diri dari keimanan. Tapi secara bahasa, kafir ini adalah orang yang menutup diri dari apapun sebetulnya. Bukan hanya dari urusan keimanan. Nah, pendekatan psikologis juga sama. Orang kalau sudah menutup diri, maka sawaun alaihim. Sama saja atas mereka. Apakah anzarta engkau peringatkan mereka, amlam tunzirum, ataukah tidak kau peringatkan mereka, layuk minun. Orang kalau sudah menutup dirinya, ya kan, mental block, jangankan kita harap ada perubahan. Sebab percaya juga tidak. Nah, itu kira-kira ya. Sebagai salah satu contohnya. Baik, sahabat Al-Quran belakang Allah SWT, mohon izin ada Prof. Indra di sini, ada Coach Iim, dan juga para coach yang sudah bergabung ya pada kesempatan pagi hari ini. Nampaknya itu sebagai perkenalan saja ya, karena waktunya tidak cukup ternyata ya. Tadinya kita ingin jadikan Ramadan ini juga jadi lebih fun lagi gitu ya, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ya, mudah-mudahan kita juga bisa isi untuk terus mendekatkan diri kita persis seperti yang tadi disampaikan pesannya oleh Prof. Indra, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Al-Qur'an ya. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz Ahmad Fauzi Ridwan. Ya, baik Bapak Ibu sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah itu tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Ambia terkait dengan amazing tarjim dengan metode Korma. Sebelum kita tutup, barangkali kalau ada pertanyaan terlebih dahulu, kami persilahkan. Oh, ini alhamdulillah juga ada Bu Gubernur ya, atau istri dari Provinsi Bangka Belitung. Kalau misalkan ingin menyampaikan testimoni, juga boleh, Bu. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kenalin Pak Ustadz, saya Melati Arzaldi dari Bangka Belitung. Saya ikutan acara ini, terus langsung saja ngelihat dari Instagramnya Mas Iim. Alhamdulillah saya pagi ini bisa bergabung, dan ini pertama kali saya bergabung di acara ini, dan alhamdulillah saya kayak dapat ilmu baru gitu ya. Secara kan kalau kemarin-kemarin belajar Quran tuh saya banyak memang belajar sendiri murotal karena kesibukan, saya sulit untuk ketemu gurunya gitu kan. Alhamdulillah hari ini saya ketemu dengan program dari Amazing Academy, dan ada yang lucu ya, memang karena saya belum pernah belajar pakai lagu ini. Emang mengingat-ingat tadi per kata pakai lagu yang ya tadi ada lagu Sakura gitu ya. Jadi ini sangat menarik dan berharap program ini bisa terus menjadi reguler, apalagi di dalam bulan Ramadan ini. Terima kasih Pak Ustadz untuk ilmunya. Amin. Nah, nanti insya Allah juga saya akan share nih kepada teman-teman untuk bisa bergabung di dalam program ini. Tadi saya juga sempat ngomong sih sama beberapa orang untuk ikut bergabung, tapi mungkin karena mereka sibuk ya, namanya juga banyak ibu-ibu pagi itu mereka sibuk masak gitu ya. Nah, ada pertanyaan dari saya Pak Ustadz. Kan Boleh. saya selama ini belajarnya itu bukan pakai Quran buku gitu ya, tapi memang lebih banyak dari handphone, dari Android. Itu gimana sih Pak Ustadz? Apakah sama maknanya ketika kita membaca Quran itu lewat Android gitu kan, dengan Quran yang kita baca dengan kitab gitu? Gimana tuh Pak Ustadz? Baik, alhamdulillah, terima kasih Bu, sambutannya luar biasa ya. Dan pertanyaannya menjadi menarik. Sebab pertanyaan Ibu biasanya suka ada pertanyaan berikutnya. Lalu kalau gitu Ustadz, boleh nggak handphone yang ada aplikasi Quran Android-nya atau yang di iPhone-nya
itu terus kita bawa ke toilet. Nah, itu biasanya berkembang ke situ pertanyaannya ya. Baik, yang pertama, bahwa apresiasi yang Allah berikan kepada kita itu adalah ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Bukan dilihat dari jenis Quran yang bagaimana. Artinya, mau Quran yang bagaimanapun, baik itu yang manual maupun yang digital sama. Jadi tidak ada yang lebih mulia ketika kita menggunakan satu jenis Quran dibandingkan dengan jenis Quran yang lainnya. Ya. Jadi hari ini kan, bentar. Hari ini kan banyak sekali Al-Quran yang berkembang ya. Bahkan Windows, Mac juga sudah mendevelop untuk, maksudnya ada juga ya perusahaan-perusahaan yang mendevelop untuk Quran-Quran ini kan. Yang berbasis Android juga ada gitu kan. Yang berbasis yang lain-lain juga ada gitu ya. Jadi insya Allah sekali lagi, keutamaan yang kita baca melalui berbagai macam jenis mushaf itu akan tetap sama. Jadi yang manual tidak menjadi lebih utama. Hanya barangkali kenapa beberapa guru kita mengatakan akan lebih afdol dengan Quran manual, ya itu nanti dari segi proses pembelajaran, terutama yang menghafal, itu akan jauh lebih terbantu berbanding ketika menggunakan yang digital. Contoh misalkan saya dengan teman-teman itu kan biasa kalau menghafal itu juga sekaligus pemetaan ayat, Bu. Oh, ayat ini ada ini sebelah kanan, ayat ini adanya di sebelah kiri. Nah, kalau dengar kajian Ustaz Hidayat kan juga dibagi tuh. Nanti kanan atas, kanan tengah, kanan bawah. Kanan kiri atas, kiri tengah, kiri bawah. Kita juga tengah siapkan mushaf Al-Qur'annya ya, yang menggunakan model pemetaan ayat ini. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu tidak lama juga segera launching ya. Nah, ketika kita menggunakan yang Android, akhirnya kadang-kadang kita jadi confused kalau terlalu sering menggunakan Android. Kenapa? Kita akhirnya sulit membedakan ini tuh yang sebelah kanan apa sebelah kiri. Karena di Android kan tampilannya hanya satu muka saja kan. Iya, satu layar doang ya. Satu layar doang. Nah, itu kira-kira satu ya. Nah, yang kedua tadi menyambung pertanyaannya. Boleh nggak Quran yang ada dalam handphone kita dalam bentuk aplikasi, ya, terus handphonenya itu boleh nggak kita bawa kalau kita masuk ke toilet? Yang pertama, daripada disimpan di luar, mending dititipin ke saya. Oke, sebab kan tentu saja dari segi keamanan itu akan sangat rawan kan. Yang kedua, kan Al-Quran yang tersimpan di dalam handphone kita, itu kan tersimpan dalam bentuk memori. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan haram hukumnya membawa Quran atau membawa handphone yang ada memori Al-Qur'annya ke dalam toilet, maka dengan sendirinya sebetulnya dia sedang mengharamkan dirinya untuk masuk ke toilet. Kenapa? Setiap muslim itu kan ada Qurannya. Betul. Iya, benar. Surat di sini, ada memori surat Al-Fatihah di sini kan. Nah, kalau Al-Qur'an di handphone yang tersimpan dalam bentuk memori dan Al-Qur'annya nggak boleh masuk ke toilet, nah, maka berarti kita juga haram masuk ke dalam toilet. Kenapa? Karena di sini tersimpan begitu banyak memori, memori Al-Qur'an, subhanallah ya. Nah, yang tidak boleh kalau kita masuk ke toilet terus Al-Qur'annya dibuka. Nah, itu yang tidak boleh ya. Sama halnya seperti membawa Al-Qur'an dan dibuka di sana, itu jelas haram. Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu Ibu mudah-mudahan bisa membantu. Oh, oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, saya paham memang. Jadi ya kemarin saya agak confused ya. Kira-kira afdol nggak sih baca Quran nih pakai Android gitu ya? Kadang-kadang kan kita kalau lagi di jalan gitu kan, buka-buka gitu kan, kalau bawa Quran itu sendiri kan kayaknya repot. Udah gitu kan memang namanya kitab suci kan dibawanya harus benar-benar beda kalau memang Android ini memang tadi tersimpan dalam memori. Ya, terima kasih banyak Pak Ustadz ilmunya hari ini. Sama-sama Ibu. Kapan lagi ya? Ada lagi ya? Kapan lagi? Insya Allah nanti Coach Im ya boleh share lagi ini kapan waktunya. Insya Allah rutin. Nanti Bu Gubernur, Insya Allah Bu Gubernur kalau bisa kita bikin dengan ibu-ibu PKK Provinsi Bangka Belitung pengajian mau. Ya. Itu mantep banget tuh. Mau banget ya. Makasih banyak Mas Im. Makasih banyak Pak Ustadz. Ya, sama-sama Bu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah beberapa tahun yang lalu saya juga pernah mampir ke Pangkal Pinang Bu ya, sempat juga mampir ke Timah. Insyaallah mudah-mudahan bisa silaturahim dengan Bu Gubernur dan juga ibu-ibu yang lain di sana ya. Baik. Ditunggu Pak Ustadz. Siap insyaallah. Baik. Ustadz Fauzi, Coach Im. Baik, barangkali masih ada pertanyaan ataupun testimoni yang lain dari Bapak Ibu yang hadir. Dan juga alhamdulillah sudah bergabung ada Pak Dadi ya, Pak Azza Suryadi dari Kementerian Agama DKI Jakarta nih. Masya Allah. Ya, mohon berkenan untuk dikomentar kalau ada yang perlu kita improve atau yang perlu kita sempurnakan.
Iya. Saya nyimak aja dulu. Saya mohon maaf nih baru bergabung ini. Salat baca. Ya lanjut Ustaz. Ya. Ya. Baik, Bapak Ibu sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya insya Allah ini hanya sebagai awalan saja gitu ya. Jadi insya Allah untuk kedepannya kita akan juga mengadakan training-training rutin, tentunya bersama OKOC begitu ya, yang yang bekerja sama dengan nanti ketua umumnya Pak Iim gitu ya. Kemudian juga sebagai informasi Bapak Ibu sahabat Al-Quran bahwa insya Allah informasi-informasi yang nanti juga bisa kami share dalam grup WA begitu ya. Dan juga insya Allah Amazing Tahsin. Nah, ini kita juga akan adakan bersama Bang Sandi, insya Allah di tanggal 1 Mei, di jam 16.30 sampai 17.30, sambil ngabuburit. Nah, jadi yang ingin menyimak, insya Allah nanti linknya akan juga kita kirim. Kemudian juga insya Allah nih selama bulan Ramadan ini kita juga sedang mengadakan tadarus. Jadi tadarus online on Zoom. Ya, bagi sahabat-sahabat yang ingin bergabung juga boleh. Baik, kalau dirasa cukup, barangkali itu saja untuk perjumpaan kita di siang hari ini. Insya Allah tentunya kita bisa berjumpa lagi di kesempatan-kesempatan yang lain. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaannya. Ada Prof. Indra, ada Ketua Umum Coach Iim Rusyanti, kemudian tadi ada Gubernur Bangka Belitung, Ibu Melati, ada juga Pak Azal Suryadi, dan coach-coach yang lainnya. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaannya. Kita akhiri perjumpaan kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama, Ustaz. Iya. Saya nggak ada fotonya nih, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Bu. Tapi terima kasih, senang banget udah gabung nih Bu ya. Alhamdulillah. Semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya kita foto.